Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Reski. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menghitung penurunan tekanan uap larutan. Sebagai referensi yang bisa kalian dapatkan, Ibu akan menggunakan buku kimia dari Erlangga yang ditulis oleh Michael Purba. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang penurunan tekanan uap larutan. Nah, kita ketahui bahwa air memiliki titik didih berapa? Kira-kira berapa? Coba dijawab. Nah, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan sebaliknya dia akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Paham kan? Nah, ketika air mendidih, dia akan berubah menjadi uap air. Akan tetapi, air dapat menguap pada suhu berapa saja, termaksud pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Nah, contohnya, pakaian basah ketika dijemur menjadi kering karena airnya menguap. Meskipun demikian, pakaian basah tidak akan kering jika ditempatkan dalam ruangan yang tertutup, karena ruangan tersebut akan menjadi jenuh dengan uap air. Nah, seperti itu. Sehingga dalam penjelasan tersebut kita dapat menghitung penurunan tekanan uap larutan berdasarkan ada yang disebut dengan hukum Raoult, yakni hukum Raoult. Jadi hukum Raoult. Raoult mengemukakan bahwa tekanan uap suatu komponen itu tergantung pada fraksi mol komponen tersebut dalam suatu larutan, sehingga diketahui bahwa PA sama dengan ZA dikali dengan P0A. Kita ketahui bahwa PA itu merupakan tekanan uap komponen A, sedangkan P0A merupakan tekanan uap A dan ZA merupakan fraksi mol komponen A. Kemudian untuk mendapatkan P larutan itu sama dengan P pelarut, sehingga sama dengan Z pelarut dikali dengan P0 pelarut. Oleh karena fraksi mol pelarut kurang dari 1, maka P larutan itu akan lebih rendah dari P0 pelarut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung rumus daripada penurunan tekanan uap larutan, maka delta P sama dengan P0 pelarut itu dikurang dengan P larutan, atau delta P sama dengan P0 dikurang P. Seperti itu ya. Kemudian untuk mendapatkan delta P itu sama dengan P0 dikurang P sama dengan P0 dikurang Z pelarut dikali P0. P0 itu sama dengan
P0 itu dikurang 1 dikurang X pelarut atau Z pelarut itu, sehingga P0 dikurang P0 ditambah X terlarut dikali P0. Seperti itu. Maka sama dengan X terlarut dikali dengan P0, sehingga delta P itu sama dengan X terlarut dikali P0. Ya, itulah rumus untuk menghitung penurunan tekanan uap larutan. Jadi kita akan masuk dalam contoh soal. Misalnya kita perhatikan tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius? Jika diketahui ARH itu 1, AR itu merupakan atom relatif ya. Atom relatif H itu 1, C itu 12, O itu 16. Nah, jawabannya di mana menurut hukum Raoult tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut, yaitu P sama dengan X pelarut dikali dengan P0. Oleh karena itu, yang harus dicari terlebih dahulu adalah fraksi mol. Jadi kita akan menghitung fraksi mol pelarut, kemudian menghitung tekanan uap larutan dengan rumus yang ada. Adapun rumus untuk menghitung fraksi mol itu sudah saya kasih dulu ya contohnya. Jadi kita hitung dulu fraksi molnya, di mana dalam 100 gram larutan glukosa itu terdapat 18%, sehingga massa glukosa itu 18% itu sama dengan 18/100 dikali 100 gram. Jadi didapatlah massa daripada glukosa itu 18 gram. Sedangkan massa air itu ada 100 gram dikurang 18 gram, jadi sisa 82 gram.